Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka dari itu, bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla, dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Pada kesempatan kali ini, saya Salwa Sukma Iswanita, perwakilan dari kelas FM 20A akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul menyambut bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama pada penanggalan Hijriah. Lalu, kenapa disebut dengan bulan Muharram? Karena diharamkannya terjadi peperangan di dalam bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan Syahrullah atau bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak peristiwa-peristiwa Islam yang telah terjadi di dalam bulan Muharram ini. Sebagaimana peristiwa diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api, peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah karena ingkarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa Islam yang telah terjadi di dalam bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bulan Muharram yang ke-1443 Hijriah. Kita tinggalkan tahun yang lalu dan mari melangkah kepada tahun yang baru. Yang artinya semakin bertambah usia kita di dunia ini, maka semakin sedikitlah umur kita di dunia ini. Semakin berlalu kepada kesempatan, maka semakin mendekat kepada kesempitan. Semakin menjauh kepada masa lalu, maka semakin mendekat kepada liang kubur. Maka dari itu, kita gunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti membaca sholawat, membaca Al-Quran, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa mengerjakan sholat yang 5 waktu. Tapi sholat yang bagaimana? Ada 3 kualitas sholat. Yang pertama sholatnya khusyuk, yang kedua sholatnya lalai, yang ketiga sholatnya riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Melaksanakan salat dengan khusyuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2. Orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk adalah ketika ia menundukkan pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mengerjakan salat yang menggunakan perasaan. Yang kedua, alladzina hum an salatihim sahun. Sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 5. Orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholatnya adalah ketika ia mendengar azan berkumandang, ia tidak langsung mengerjakan sholat, akan tetapi ia bermalas-malasan seperti bermain HP, menonton televisi, dan lain sebagainya.
Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, alladzina hum yura'un, yaitu orang yang melaksanakan sholat dengan riya. Quran surat Al-Maun ayat 6. Orang yang melaksanakan sholat dengan riya adalah ketika ia mengerjakan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia mengerjakan sholat karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Maka dari itu kita gunakan waktu yang ada ini dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak sia-sia untuk kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan ceramah yang saya bawakan adalah mari kita sambut bulan Muharram ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambut bulan Muharram ini dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambut bulan Muharram ini dengan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan, karena manusia tempatnya hilaf dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.